Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi teman-teman. Soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Air berada dalam sebuah pipa kapiler dengan sudut kontak theta. Jika jari-jari pipa kapiler adalah 0,8 mm, tegangan permukaan airnya adalah 0,072 Newton per meter, dan cos theta di sini adalah 0,55. Tentukan ini double. Tentukan ketinggian air dalam pipa kapiler. Nah, rumus ketinggian air pada pipa kapiler itu adalah 2 gamma cos theta ya kan, dibagi rho gr. Gitu ya. Dimana gamma itu apa? Gamma itu adalah tegangan permukaan. Ya kan? Tegangan permukaan. Oke. Satuannya harus dalam Newton per meter. Sedangkan cos theta ya, berarti cos dari sudutnya ya. Dan rho itu massa jenis, oke. Massa jenis satuannya harus SI juga, yaitu kilogram per meter kubik. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat ya. Dan R adalah jari-jari pipa kapiler. Pipa, yaitu harus dalam meter. Nah, ini tinggal kita masukin aja sebenarnya. Jadi H sama dengan 2, gamanya berapa? 0,072 dikali cos theta. Cos theta-nya tadi udah ada di sini, yaitu 0,55 ya kan? 0,55 per rho-nya, rho air 1000 ya kan, gravitasi 10, dan jari-jari pipa kapilernya berapa? 0,8 mm. Nah, jari-jarinya kan 0,8 mm, maka perlu kita convert nih teman-teman. 0,8 mili itu 10 pangkat min 3 meter ya kan, atau 8 dikali 10 pangkat min 4 meter ya. Jadi 0,8 tadi milinya kita ubah jadi 10 pangkat min 3, kemudian kita ubah ya jadi 8 kali 10 pangkat min 4. Nanti kali masukin aja 8 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Nah, maka ini kan 1000 dikali 10 kan 10 per 4 ya. Sama ini dicoret habis nih. Berarti tinggal 8 doang. Aku pakai kalkulator aja ya biar videonya nggak terlalu panjang. Berarti di sini 2 dikali 0,072 ya kan? 0,072 dikali 0,55 dibagi 8. Nah, ini dapatnya 0,0099 meter gitu ya. Ini adalah hasilnya. Nah, kalau mau lebih bagus bisa diubah ke mili nih. Berarti kalau diubah ke mili dikali 1000 ya teman-teman. Jadi nanti dapatnya 9,9 mm gitu. Jadi airnya akan naik ya setinggi 9,9 mm. Oke, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 12. Sebuah pipa vertikal terpasang di dalam sebuah pegas dan sebuah penampang lingkaran karet, oke, dengan jari-jari 10 cm. Seperti terlihat pada gambar berikut. Suatu zat cair dengan massa jenis 800 kg per meter kubik, berarti minyak ini ya, kemudian dimasukkan ke dalam pegas sehingga ke dalam pegas hingga setinggi 35 cm. Sorry, kelu lidahnya. Pegas tertekan ke bawah hingga posisinya setinggi H. Jika konstanta pegas 200, percepatan gravitasi 10, tentukan nilai H. Oke. Nah, perhatiin teman-teman di sini. Pegas ini tertekan ya, pasti berarti kan ada gaya tekan kan. Gaya tekannya akibat siapa? Akibat dari tekanan hidrostatis ya kan. Kemudian gaya tekan tersebut akan dikonversi menjadi gaya pemulih ya kan. Gaya pemulih dari pegas. Sebenarnya konsepnya kayak tadi berarti ya. Berarti bisa kita katakan gaya tekannya atau gaya dari hidrostatis tadi, gaya dari air ya kan, akan diubah ke menjadi gaya pegas gitu kan. Dimana tekanan itu kan rumusnya apa? F per A kan, ya kan, F per A kan. Nah, berarti di sini P-nya ini bisa kita ubah menjadi rho GH ya kan, sedangkan F itu bisa kita ubah jadi K kali delta X ya kan, dibagi A gitu. Nah, kita mau cari delta X-nya gitu kan. Dia mampu menekan setinggi berapa sih sebenarnya gitu kan ya. Gitu. Berarti kalau kita lihat berarti ini kita kali silang aja rho GH, A-nya ke atas berarti rho GHA, K-nya ke bawah gitu ya. Soalnya delta X. Nah, berarti delta X-nya sama dengan berapa? Rho-nya berapa tadi? 800 ya kan, di soal udah ada, gravitasi 10. Ketinggiannya 35 cm atau 0,35. Luasnya berapa? Nah, karena jari-jarinya 10, maka luasnya harus pakai pi r kuadrat ya teman-teman ya. Berarti pi jari-jarinya 10 cm harus diubah ke meter yaitu 0,1. Berarti pi r kuadrat, pi 0,1 kuadrat per ya kan, K-nya konstanta pegas 200 gitu ya. Ini sama ini kan bisa dicoret aja ya, dapat 4 ya. Berarti nanti tinggal sisa 4 kali 10 40 dikali 0,35 ya kan, dikali pi dikali 0,1 kuadrat berarti 10 per min 2 ya kan ya. Gitu.
Nah, berarti tinggal kita kali aja 40 sama 0,35. Terus kemudian kita kali dengan pi gitu. Hasilnya berapa nih berarti kira-kira nih? Ntar aku pakai kalkulator aja ya. Hasilnya kalau ini kan 14 ya. 14 sama pi kan berarti 14 pi. 14 dikali itu hasilnya 43,98 kali 10 4 min 2 gitu ya. Atau kalau kita buletin jadi 44 aja gitu kali ya, biar enak ya. Kali 10 4 min 2 berarti panjangnya adalah 0,44 berapa tuh? Meter ya kan. Kalau mau kita ubah ke senti berarti berapa? 44 cm gitu kan. Atau sebenarnya kalau dari sini juga udah langsung bisa sih. 10 4 min 2 meter kan senti juga ya. Gitu. Jadi pegas akan termampat sejauh berapa? 0,44 cm. Padahal panjang awal pegas tadi berapa? 50, ya kan 50. Jadi kalau yang ditanya H ini kan sisa panjang pegas kan? Sisanya doang kan? Berarti sisanya H itu adalah panjang awal pegas H0 gitu ya misalnya dikurangi dengan seberapa jauh dia termampatkan ke bawah gitu ya. Berarti H0-nya adalah 50 dikurangin 44 berarti 6 cm itu ya. Itulah nilai H-nya. Nah, kita sekarang bisa lanjut ke nomor 13. Sebuah ban memiliki volume ya kan, volume ban di sini ada 0,05 meter kubik, udah SI ya. Dan massa jenis ban, rho ban adalah 600 kilogram per meter kubik gitu ya. Ban tersebut digunakan sebagai alat bantu penyelamatan banjir oleh warga. Jika ban digunakan untuk membawa seorang korban banjir dengan berat 70 kg, berarti massa orang ya, MO 70 kg. Berapa volume air yang dipindahkan oleh ban dan korban sehingga ban tersebut tetap mengapung? Gitu ya. Berarti eh kalau kita lihat ya teman-teman ya. Ini misal ada air, terus ini ada ban gitu ya. Terus dia dipakai buat ngapungin orang gitu kan. Nah, maka volume air yang dipindahkan, maksudnya itu gimana sih volume air dipindahkan? Misal nih, anggap aja orang ini ada di dalam suatu wadah gelas gitu ya. Ya kan? Ada di suatu wadah gelas yang isinya penuh air. Kalau kita cemplungin ban sama kita cemplungin orang, maka air ada yang tumpah nggak nanti? Ada kan? Nah, volume yang tumpah itu pasti setara dengan volume dari orang ditambah dengan volume ban, ya nggak? Ya kan? Karena ketika airnya penuh ditambahin ban, airnya tumpah, ditambahin orang, airnya juga tumpah. Nah, volume yang tumpah ini pasti jumlahnya sama kayak volumenya ban ditambah volumenya orang. Nah, padahal dari kasus tadi ketika ada ban sama ada orang, ya kan? Maka di sini kita bisa lihat di sini ada gaya berat, ya kan? Ada mg, yaitu dari mg ban sama dari mg-nya si orang, ya kan? Terus ada gaya apung, ada Fa. Ya kan? Karena dia fluida statis ya kan, dia diem, sigma F sama dengan 0, maka gaya yang ke atas sama yang ke bawah harus sama. Berarti Fa sama dengan mg-nya si orang ya kan, m orang gitu ya, m orang g ditambah m-nya ban dikali g gitu ya. Nah, gaya apung tuh apa rumusnya? Ingat, rho fluida kali g dikali volume benda tercelup ya kan, yaitu adalah volume yang tercelup itu siapa tadi? Orang dan ban. Ini yang mau kita cari gitu ya. Ini massa orang dikali gravitasi ditambah massa ban dikali gravitasi. Nah, di sini gravitasinya bisa dicoret aja semuanya, ya kan? Bisa dicoret aja semuanya. Kemudian ini tinggal rho fluida dikali volume benda tercelup sama dengan massa orang. Massa orang ditambah massa ban. Nah, ingat aku udah jelasin di video sebelumnya bahwasanya rho itu kan M per V. Maka M itu adalah rho dikali V, ya nggak? Berarti massa ban itu adalah rho ban dikali volume ban gitu kan. Maka tinggal kita masukin aja rho fluida karena di sini asumsinya air ya. Kan banjir ya, di sini volume air ya. Maka di sini 1000 rho-nya kan ya, rho fluidanya kan. Ini volume benda tercelup, massa orang berapa? Udah ada di soal yaitu 70. Ditambah massa jenis ban berapa? Udah ada di soal 600 ya nggak? 600. Volume ban berapa? 0,05. Nah, gitu. Nah, berarti kalau kita lihat di sini 600 dikali 0,05 itu berapa, guys? 30 ya, berarti harusnya ya 30 ya. Berarti ini nanti kita tulis 1000 volume benda tercelup 70 ya kan? Ini kan 30 ya. 30 ditambah 70 berarti 100 ya kan? Maka volume benda tercelup ya kan adalah 100 dibagi 1000 alias berapa? 0,1 meter kubik. Nah, itu adalah volume benda tercelup. Yaitu adalah apa aja yang tercelup, yaitu orang sama bannya gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14. Sebuah balon berbentuk bola dengan diameter 10 meter ya. Berarti diameternya 10 meter. Berisi udara panas, oke?
kerapatan udara di dalam balon udara ya, maksudnya ini balon udara gitu ya. Rho gas ya, rho gas yang di dalam itu ya adalah 75% atau 3/4 ya kan dari rho udara luar gitu ya. Berarti bisa kita katakan rho gas sama dengan 3/4 atau 75% kan? 0,75 ya kan? Dari rho udara luar. Sedangkan rho udara luar, rho U itu 1,3 ya kan? Kilogram per meter kubik. Besar massa total maksimum penumpang dan beban yang dapat diangkut balon berapa? Ya, ini sebenarnya kan simpel aja ya. Kayak pertama, di sini ada balon udara, pasti dia punya berat ke bawah kan, yaitu M kali G. Nah, M kali G ini bisa kita katakan sebagai massa dikali gravitasi, di mana massanya ini adalah massa total. Itu massa dari balon udaranya, massa dari penumpang-penumpangnya, semuanya gitu ya. Terus ada gaya yang membuat dia terbang ke atas, yang membuat dia ke atas, tidak menahan dia ke atas, yaitu gaya apung gitu ya. Maka karena dia di sini konteksnya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, maka sigma F-nya sama dengan 0 ya kan. Berarti gaya yang ke atas harus sama dengan ke bawah, berarti FA sama dengan mg. Gaya apung itu apa? Rho fluida dikali G dikali volume benda tercelup ya kan. Ini adalah massa dikali gravitasi gitu ya. Nah, di sini teman-teman sebenarnya agak ambigu juga ya di sini ya. Kalau kita mau pakai konsep yang ini, maka massa yang di sini ini sebenarnya adalah massa semuanya. Tapi aku masih agak menebak-nebak nih di sini nih. Di sini kan yang dibilang apa? Besar massa total maksimum penumpang dan beban yang diangkut balon. Berarti kalau asumsi aku ya, massa dari gas ini kan ada gasnya. Gas ini kan pasti punya massa dong ya nggak? Berarti massa dari gas ini juga dianggap berbeda gitu. Massa gas ini dianggap berbeda dan dia diperhitungkan kan berarti. Nah, berarti sebenarnya di sini kalau kita mau analisis ya, sigma F sama dengan 0, gaya yang ke atasnya itu nggak apa hanya gaya apung, tapi yang ke bawah bukan cuman mg ini doang. Ya, bukan cuman massa dikali gravitasi dari orang ini doang, tapi juga massa dikali gravitasi atau berat tapi dari gasnya. Karena gas ini kan pasti ada massanya kan gitu ya. Berarti ditambah dengan massa gas ya kan dikali gravitasi gitu ya. Maka di sini M yang ini massa beban yang bisa diangkut ya kan, ditambah massa gas ya kan dikali gravitasi. Nah, ini gravitasinya bisa kecoret semua ya kan. Maka rho fluida ini adalah yang di bagian luarnya ya kan. Ya kan? Sama kayak kalau kita punya wadah terus kita isi air, ada benda tercelup kan fluidanya itu yang di luarnya ya nggak? Gitu ya. Berarti massa jenis fluida itu adalah rho udaranya. Volume benda tercelup adalah volume dari bannya ya, dari balonnya ya kan. Volume balon gitu. Ini massa beban yang total yang bisa diangkut ya kan ditambah dengan massa gas. Ingat, aku udah jelasin lagi bolak-balik rho itu M per V. Maka M itu adalah rho kali V. Maka di sini adalah rho gas ya kan dikali volume gas gitu ya. Di mana karena gas ini menempati seluruh isi yang ada di dalam balon, berarti volume gas sama aja kayak volume balon, ya enggak? Gitu ya. Karena kan sama dong volumenya, ya kan? Karena gas kan menempati seluruh ruangan yang ada di dalam balon kan. Nah, maka kalau kayak gini, massa beban yang dapat diangkut, ini bisa kita cari, ini pindah ruas saja ke situ, ya kan? Berarti rho U dikali volume balon dikurangin sama rho gas, ya kan? Dikali dengan volume balon sama dengan massa beban. Ini sama dengan ya. Gitu. Nah, tadi eh, kita dikasih tahu bahwasanya volume. Nah, ini nih. Berarti eh, massa jenis gas tadi kan 3/4 ya, 75% kan tadi kan udah ada kan 75%. Berarti rho gas adalah 75% atau 3/4 dari rho udara yaitu 1,3. Berarti kalau kita cari aku pakai kalkulator aja ya, 0,3 dikali 0,75 dikali 1,3 yaitu hasilnya adalah 0,975. Nah, ini ya kilogram per meter kubik. Ini adalah massa jenis gas ya. Nanti yang kita masukin ke sini. Ya kan? Massa jenis udara udah ada, volume balon belum ada, tinggal kita cari dulu volume balon. Volume balon berarti volume bola kan, yaitu berapa? 4/3 PR pangkat 3 ya enggak? 4/3 3,14 ya kan? Jari-jarinya berapa? Karena diameternya 10, berarti jari-jarinya kan 5 ya enggak? Berarti ini kali 5 pangkat 3 gitu ya. Aku pakai kalkulator aja. Di sini berarti 4/3 dikali pi-nya berapa? 3,14 dikali sama 5 pangkat 3 gitu ya. Maka di sini teman-teman bakal dapat nilainya adalah 500
23,3 gitu ya. Nah, maka kita bisa masukin ke sini nih teman-teman. Rho udaranya udah ada di soal 1,3, volume balon tadi 523,3. Ini meter kubik ya satuannya ya. Dikurangin sama rho gas yaitu 0,975 dikali volume balon yaitu berapa? 523,3 sama dengan massa beban yang bisa diangkut. Nah, maka kalau kita hitung, aku pakai kalkulator lagi aja. 1,3 dikali 523,3 dikurangin 0,975 dikali 523,3. Nah, nanti di sini kita bisa dapat berarti massa dari beban yang bisa diangkut adalah 170 kg. Gitu ya. Adalah 170 kg. Itu yang bisa diangkut. Gitu. Oke, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 15. Sebuah ban dalam mobil diisi udara. Oke. Volumenya 0,1 meter kubik, masanya 1 kg. Apabila ban itu digunakan sebagai pengapung dalam air, massa jenis air 1000, maka ban tersebut dapat mengapung beban maksimum sebesar berapa? Ini soalnya sama kayak sebelumnya ya. Jadi di sini ada ban, ya kan? Kalau dia ditanya mampu mengapungkan berapa, berarti maksimal banget kan sampai ban itu tepat hampir tenggelam semua kan. Nah, ini beban yang bisa diangkut nih. Berarti ada gaya apa nih? Pertama ada gaya apung ke atas, ya kan? Terus ada gaya berat dari ban, berarti MB dikali G, MB-nya massa dari ban, ditambah ini massa dari beban ya kan, dikali G gitu ya, MG juga. Nah, maka karena sigma F sama dengan 0, berarti yang ke atas harus sama dengan ke bawah, berarti gaya apung yang ke atas harus sama dengan massa ban ya kan dikali gravitasi, ditambah massa beban ya kan dikali gravitasi. Nah, sedangkan gaya apung rumusnya apa? Ingat, rho fluida dikali G dikali volume benda tercelup. Yang mana tercelupnya kan semuanya ya kan? Tepat semuanya kan? Berarti di sini volumenya volume total VT aja gitu ya. Dan ini massa ban dikali gravitasi ditambah massa beban dikali gravitasi juga. Gravitasinya bisa dicoret ya kan? Maka sisa rho fluida dikali volume benda tercelup yaitu volume total ya kan tadi. Sedangkan ini adalah massa ban ditambah massa beban gitu ya. Nah, di sini kalau kita cek teman-teman, rho fluida berapa? Karena dia air, berarti dia 1000 ya kan? Volume yang tercelup berapa tadi? Yang tercelup semuanya yaitu 0,1. Ya kan? Massa ban berapa? Udah ada massanya tadi 1 kilo, ya kan? Ditambah massa beban, ini yang mau kita cari ya nggak? Berarti 1000 dikali 0,1 berapa? 100 kan? 100 sama dengan 1 ditambah massa beban. Berarti satunya pindah ruas saja, berarti 99 kg itu yang mampu ditampung oleh bannya tadi gitu. Oke, thank you guys.